Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Minggu ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau online terlebih dahulu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang eh, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Selepas Bani Umayyah lengser, kekuasaan kekhalifahan Islam berpindah ke dinasti Bani Abbasiyah yang berlangsung pada tahun 750 sampai dengan 1258 Hijriah atau tahun 1261 sampai dengan 1517 Masehi. Selama masa kekhalifahan Abbasiyah ini, sejarah ilmu pengetahuannya berkembang sangat pesat. Kekhalifahan Abbasiyah dipelopori oleh Abu al-Abbas as-Saffah yang menentukan dinasti Umayyah pada 1261 Masehi. Abu al-Abbas as-Saffah juga didaulat sebagai khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah ini. Nah, di sini perkembangan sistem politik dan ilmu pengetahuannya maju secara pesat ya. Di masa dinasti Bani Abbasiyah ini yang melanggengkan kekuasaan sampai 5 abad lamanya di kawasan Timur Tengah. Lalu penamaan Abbasiyah dinisbatkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang berasal dari Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim mengklaim paling berhak memegang tampung kekuasaan karena nenek moyang mereka adalah paman Nabi Muhammad SAW. Di era dinasti Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan Islam berkembang sangat pesat. Masa puncaknya ketika pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun ar-Rasyid. Di sini ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu pengetahuan kedokteran. Tokoh-tokoh kedokteran pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini yaitu yang pertama ada Ar-Razi. Ar-Razi ini merupakan dokter Muslim terbesar pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua itu ada Ibnu Sina. Yang ketiga itu ada Ibnu Al-Hayham. Yang keempat itu ada Al-Jahrawi. Yang kelima itu ada Hunay Ibnu Ishaq. Yang kedua itu ada ilmu pengetahuan tentang filsafat Islam. Perkembangan filsafat Islam dimulai saat penerjemah filsafat Yunani dalam bahasa Arab sekaligus diadakan penyesuaian dengan ajaran Islam. Beberapa ilmuwan Muslim dalam ilmu filsafat Islam adalah Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, Abu Bakar Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Abu Bakar Muhammad bin Ibnu Bajah atau disebutnya Ibnu Bajah. Yang ketiga itu ada ilmu pengetahuan tentang astronomi dan matematika. Di sini ilmu astronomi atau ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Beberapa contoh ilmuwan di bidang ini adalah yaitu yang pertama ada Ibnu Haytham, yang kedua ada Abu Ishaq Az-Zalqali, dan ketiga ada Ibnu Rus, yang keempat ada Ibnu Bajah. Lalu di sini ada ilmu matematika. Ilmu matematika juga berkembang sangat pesat dan melahirkan beberapa tokoh. Sebagai berikut ya tokohnya. Yang pertama ada Al-Khwarizmi, yang kedua ada Umar bin Farukhan, yang ketiga ada Banu Musa. Lalu di sini yang keempat ada ilmu pengetahuan yang berkembang pesat pada dinasti Bani Abbasiyah yaitu ilmu kimia. Bapak kimia bangsa Arab pada masa itu ialah Zabir bin Hayyan. Ia merupakan tokoh terbesar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Di sini ada Ar-Razi juga dalam karyanya, dan Ar-Razi ini merupakan mampu membuat klarifikasi zat alam yang sangat bermanfaat. Yang ketiga itu ada tokohnya Al-Majriti, ilmuwan Muslim asal Madrid, Spanyol. Ini penulis buku kimia yang bertajuk Rutban Al-Hakim. Lalu yang tokoh berikutnya yaitu ada Al-Biruni dalam bidang kimia dan
farmakologi. Lalu yang berikutnya itu yang kelima, ada ilmu pengetahuan geografi. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, peta dunia atau globe pertama dibuat, yaitu dikenal sebagai sebutan Tabulae Gregoriana. Penyusunan globe ini dipelopori oleh Al-Idris atau Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Idrisi. Lalu yang keenam itu ada ilmu pengetahuan historiografi, yaitu para ilmuwan muslimnya dalam bidang ilmu tarikh adalah Ibnu Jarir al-Tabari, lalu ada Abu Hasan, ada Khatib Baghdadi, Ibnu Hayyan, Ibnu Batutah, Ibnu Khaldun. Lalu yang berikutnya itu ilmu pengetahuan teologi atau ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Ilmuwan yang termasuk dalam bidang ini ada Imam Al-Ghazali yang terkenalnya. Lalu yang kedelapan itu ada pengetahuan hukum dan etika. Hukum dan etika Islam yaitu merupakan ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perbuatan hambanya. Ajaran Islam selain berprinsip pada Al-Quran dan hadis juga berpedoman pada qiyas dan ijma ya. Adapun tentang rai ini yaitu penalaran rasional. Meskipun sering dijadikan penalaran rasional, hal tersebut hampir tidak pernah dipandang sebagai suatu hukum kelima. Lalu ilmu pengetahuan berikutnya ada sastra dan seni. Dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan kontroversial di negeri Arab, muncul beberapa tulisan orisinal paling awal tentang sastra Arab. Dan di sini ada penulis yang terkenalnya yaitu Al-Jahid, penulis prosa, lalu Badi Al-Jaman Al-Hamadani, pencipta muqammah, lalu ada Alful Lailah wa Lailah, 1001 malam. Ada Abu Nawas yang yaitu ada lagu terbaiknya tentang cinta. Lalu berikutnya ada ilmu pengetahuan tentang tafsir hadis. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah berkembang dua aliran ilmu tafsir yang terus digunakan hingga sekarang, yaitu tafsir al-matsur yang menekankan pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat sahabat. Lalu di sini ada ilmu fikih. Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul para ulama ahli fikih yang menjadi andalan bagi umat Islam dalam menjelaskan persoalan fikih. Beberapa di antaranya ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Lalu yang terakhir ada ilmu pengetahuan bahasa Arab. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah ini, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Ilmu bahasa yang berkembang meliputi ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Beberapa ilmuwan muslim dalam bidang ini adalah Al-Kisai, Mu'az Al-Hara. Seperti itu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.